Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar IPS materi makna kemerdekaan. Makna kemerdekaan: menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Apa yang kamu ketahui dengan naskah di bawah ini? Jadi, naskah proklamasi ini ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. BM Diah dan naskah proklamasi. Jadi ini adalah foto BM Diah. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Jadi upaya-upaya tersebut meliputi apa? Jadi satu, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangkusumo. Tujuan dari konferensi ekonomi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang kedua itu pembentukan badan. Perancang ekonomi pembentukan badan ini di atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang ketiga ada pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman.
Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang keempat, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh DR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuk PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Yang kelima, Rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah yang kosong di Sumatera Timur. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun dan transmigrasi. Berikut ini adalah diagram makna kemerdekaan. Jadi upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan, kesimpulannya yaitu 1. Pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Suharman dengan 40 tahun jangka waktu pengembaliannya. Yang kedua, konferensi ekonomi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yakni Insinyur Darmawan Mangkusumo. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi merupakan inisiatif Menteri Dr. A.K. Gan. Yang keempat, Rencana Kasimo merupakan rencana produksi 3 tahun. Dan yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh DR Motik. Jadi, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.